Oke, baik Pak Ketua Partai Umat Kota Tua. Kita tahu bahwa ada informasi terkait dengan pembagian daerah pemilihan yang ada di Kota Tua Provinsi Maluku. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan informasi pembagian dapil ini. Terima kasih teman jurnalis. Ini memang hal ini merupakan sebuah agenda KPU Kota Tual dalam hal mempersiapkan segala perangkat persiapan untuk menjelang pileg nanti. KPU merencanakan untuk mengagendakan masuk dalam program kerjanya untuk membagi dapil yang tadinya Kota Tual terdiri dari 2 dapil dan satu dapil khusus untuk Kecamatan Dula Selatan yang jumlahnya memang mencapai itu. Dan 1 dapil lagi itu jadi digabungkan 4 kecamatan yang lain menjadi 1 dapil. Ya dengan bertambahnya waktu, peningkatan jumlah penduduk makin bertambah, maka KPU berkepentingan untuk melakukan pembagian dapil. Nah, tarik-menarik dapil ini sendiri, masyarakat terutama KPU masih menunggu respon masyarakat dan semua ormas partai politik terkait dengan rencana pembagian dapil. Kami dari Partai Umat sendiri menyatakan sikap dan sudah melakukan lobby ke beberapa partai untuk meminta dukungan, apakah kita sepemahaman dengan terkait dengan persoalan rencana pembagian dapil. Karena ini bagi KPU belum final, tergantung bagaimana respon masyarakat, respon publik terkait rencana pembagian dapil. Dan resmi sebagai sebuah partai politik, kami bukan saja menyetujui pembagian dapil yang terjadi yang direncanakan dibagi di dapil 2 dimekarkan menjadi 2 dapil lagi, sehingga Kota Tual ketika nanti dibagikan dapil terdiri dari 3 dapil, 1 dapil Kecamatan Dula Selatan dan kecamatan 3 kecamatan di pulau-pulau, Tayando Tam, dengan Kur dan pulau-pulau Kur dan Kur Selatan. Itu akan ditetapkan sebagai 1 dapil. Dan Dula Utara ditetapkan sebagai 1 dapil lagi, jadi ada 3 dapil. Kami atas nama partai politik, Partai Umat menyatakan sikap resmi bahwa memang dibutuhkan, memang sudah harus dilakukan pembagian dapil. Ini pertimbangan partai politik, Partai Umat ini bahwa dari sisi kepentingan partai, kami tidak melihat ke situ untung rugi dari plus minus dari kepentingan partai dalam proses pembagian dapil, karena pada dasarnya mau dibagi berapapun dapil, kami Partai Umat sudah siap untuk bertarung. Kami sudah siap untuk itu. Tapi kenapa kami memilih untuk mendukung pemekaran dapil ini menjadi 2 dapil, dapil 2 menjadi 2 dapil? Karena kami melihat rentang kendali yang terjadi di sana berdasarkan pengalaman beberapa kali kami melakukan pencalonan diri sebagai anggota parlemen DPR Kota Tual. Dari pengalaman itu kami melihat bahwa memang kos politik pada saat setiap pencalekan itu di dapil 2 itu memang sangat tinggi, karena untuk menjangkau Dula Selatan, Dula Utara ke pulau-pulau seperti Tayando Tam, Kur, pulau-pulau Kur dan Kur Selatan, itu mengambil kos politik yang cukup luar biasa. Maka ada satu fenomena yang memang terjadi bahwa ketika siapa yang mau bertarung di dapil 2 ini, maka rata-rata yang beruang, yang memiliki modal besar yang bisa lolos dapil itu. Karena persoalannya, dan kenapa kami mendukung, karena salah satu misi kami untuk mendukung pembagian dapil ini berkaitan dengan persoalan kualitas parlemen nantinya. Karena ini sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas parlemen. Kami yakin saudara-saudara, adik-adik politisi muda di pulau-pulau, mereka yang punya kemampuan yang mumpuni, punya karakter yang bagus, punya keilmuan yang mumpuni, tapi setiap mencalonkan diri selalu gagal, tidak terakomodir untuk masuk duduk di parlemen sebagai wakil rakyat, padahal mereka punya kemampuan yang cukup luar biasa. Satu kendala yang membuat mereka selalu gagal dalam untuk ikut berkontribusi sebagai wakil rakyat di sini, padahal mereka punya kemampuan, adalah faktor anggaran. Karena mereka punya kemampuan tapi tidak didukung oleh ekonomi yang mumpuni di keluarga mereka, sehingga ya untuk menjangkau kerja, untuk merekrut pendukung pada saat pileg datang, mereka tidak punya kemampuan finansial cukup untuk dana operasional dalam menggalang kekuatan untuk memenangkan dia untuk lolos ke parlemen. Akhirnya yang terjadi selama ini dari pengalaman kita, bahwa siapa yang punya modal dan maju di dapil 2 inilah ya dia yang akan, karena dia mampu, bukan menyogok siapa-siapa, enggak, bukan itu.
tapi dia punya kesiapan modal untuk mengakomodasi dia untuk melakukan rekrutmen dukungan dari pulau-pulau kur yang begitu jauh dan memakan biaya yang cukup besar. Sementara teman-teman yang punya kemampuan, teman-teman ada yang mantan aktivis yang punya kemampuan luar biasa malah tersingkir hanya karena persoalan. Itu satu alasan ini. Yang alasan yang kedua ya ini supaya pada akhirnya ketika parlemen dibagikan ini untuk ke pulau-pulau, maka setiap daerah seperti pulau-pulau, teman-teman dari pulau-pulau yang terjun dunia politik, dia tahu banget bahwa tentang konstituennya seperti apa. Ketika dia merupakan keterwakilan dari pulau yang akan dibagikan di sana, contohnya disesuaikan dengan jumlah kursi, jumlah penduduk di sana, maka dia dapat ketika dibagi dia dapat 3 kursi di sana. Maka sudah otomatis mereka betul-betul keterwakilan dari pulau yang datang pada akhirnya ketika dia terpilih datang duduk di parlemen, betul-betul dia menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh pulau-pulau karena dia yang paling tahu, dia yang paling paham. Jadi saya pikir positif, dan Partai Umat dalam hal ini saya sebagai ketua DPD-nya, saya bukan sekedar menyatakan dukungan terhadap apa yang direncanakan KPU untuk memekarkan Dapil 2 menjadi 2 dapil, tapi saya membangun komunikasi politik termasuk ke beberapa partai politik untuk kita satukan pemahaman gimana terkait dengan tanggapan-tanggapan respon partai politik, teman-teman partai politik lain terkait dengan rencana pembagian dapil ini. Dan alhamdulillah malam ini contohnya saya datang ke Partai Nasdem meminta diskusi, kita mendiskusikan ini dengan Ketua Partai Nasdem Kota Tual dan kita sepemahaman. Ketua DPD Partai Nasdem pun menyatakan dukungan bahwa secara kelembagaan mereka setuju. Artinya bahwa Golkar juga sudah setuju, Nasdem sudah setuju, dan kami juga sudah membangun komunikasi, diskusi-diskusi dengan teman-teman aktivis OKP yang ada di Kota Tual untuk bagaimana satu kesepemahaman dengan terkait dengan persoalan rencana pembagian ini, dan alhamdulillah responnya baik. Dan dari satu mekanisme yang setelah saya berkoordinasi dengan KPU secara kelembagaan, kita melakukan koordinasi terkait dengan persoalan agenda ini respon masyarakat terkait dengan rencana ini sangat dibutuhkan karena pada akhirnya ini menjadi dasar kuat untuk respon masyarakat ini akan dilakukan clipping dan dokumentasi untuk diproses lebih lanjut ke tingkat yang lebih atas untuk menggolkan rencana pembagian dapil. Maka saya berharap masyarakat Kota Tual, ayo sebagai Ketua Partai Umat saya mengajak masyarakat Kota Tual, ayo kita jangan lengah dengan persoalan ini, dan kita paling tidak ada rasa keterpanggilan kita untuk bagaimana kita pikirkan rencana pembagian dapil ini karena sangat erat kuatannya dengan bagaimana proses demokrasi di Kota Tual. Setidaknya tanggapan-tanggapan dari berbagai elemen masyarakat itu juga dinantikan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU. Maka saya mengajak, ayolah kita berpendapat, berikan pendapat terbaiknya untuk bagaimana demi kemaslahatan daerah ini dan majunya demokrasi daerah ini.